Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya, saudara-saudara dimanapun Anda berada. Selamat pagi, bersama Allah di waktu Fajar. Renungan pagi kita hari ini, Kamis 15 Desember 2022, dengan judul, Malaikat menghubungkan kita dengan sorga. Ayat inti terdapat di dalam Matius 18 ayat yang ke-10. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali pagi ini saya memberikan beberapa poin utama. Ada 3 poin penting yang akan kita renungkan. Poin yang pertama, malaikat surga tertarik kepada jiwa-jiwa yang terhilang serta bersukacita dan bernyanyi kemenangan atas jiwa-jiwa yang menggabungkan diri kepada Tuhan. Engkau, orang Farisi, kata Kristus, menganggap dirimu sebagai orang-orang kesayangan surga. Engkau mengira bahwa dirimu sudah aman dalam kebenaranmu sendiri. Kalau begitu, ketahuilah, jika kamu tidak memerlukan pertobatan, tugasku bukanlah kepadamu. Jiwa-jiwa yang miskin ini, yang merasakan kemiskinannya dan penuh dosa, aku datang untuk melepaskan mereka itu. Malaikat surga tertarik kepada jiwa-jiwa yang terhilang yang kamu remehkan. Kamu bersungut dan mengejek bila salah satu dari jiwa-jiwa itu menggabungkan dirinya kepadaku. Tetapi ketahuilah bahwa malaikat-malaikat bersukacita dan nyanyian kemenangan menderu di seluruh tahta di atas. Seri Membina Keluarga, jilid 5, halaman 139 dan 140. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, malaikat surga sangat tertarik kepada pertobatan jiwa-jiwa. Siapapun itu. Apakah orang-orang hebat, orang-orang biasa, para pelajar, atau orang-orang yang tidak terpelajar, orang-orang yang mempunyai jabatan, atau orang-orang yang kelas pekerja biasa. Bahkan orang-orang Farisi merasa atau menganggap dirinya adalah orang-orang yang pantas masuk surga, kesayangan surga. Bahkan mereka merasa bahwa mereka tidak memerlukan pertobatan. Dan Yesus tidak membutuhkan orang yang seperti itu. Yesus justru tertarik kepada orang-orang yang sederhana, orang-orang yang miskin, orang-orang yang datang dalam segala dosa dan pergumulannya untuk mendapatkan pembebasan. Dan Yesus datang kepada orang-orang ini. Yesus sangat tertarik kepada mereka. Dan malaikat-malaikat ini akan bernyanyi penuh sukacita dalam kemenangan atas jiwa yang mau datang kepada Yesus. Sangat luar biasa. Di poin yang kedua dikatakan, malaikat-malaikat memandang dengan perhatian yang penuh untuk melihat bagaimana manusia memperlakukan sesamanya. Seri Membina Keluarga jilid 5 halaman 107 mengatakan, malaikat-malaikat memandang dengan perhatian yang penuh untuk melihat bagaimana manusia memperlakukan sesamanya. Bila mereka melihat suatu simpati menyerupai simpati Kristus yang ditunjukkan bagi orang yang berdosa, mereka datang ke sisinya dan mengingatkan kata-kata yang berbicara sama seperti roti hidup kepada jiwa itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwasannya malaikat sangat peduli kepada keselamatan jiwa-jiwa semua orang. Itu adalah sebuah pelayanan yang maksimal. Malaikat memandang kepada jiwa-jiwa itu. Nah, sekarang bagaimana dengan sikap kita? Kalau malaikat saja sangat mengharapkan jiwa-jiwa ini dimenangkan, jiwa-jiwa ini datang kepada Yesus, jiwa-jiwa ini dibawa kepada keselamatan, bagaimana dengan sikap kita? Apakah kita memperhatikan saudara kita, memperlakukan saudara-saudara kita, sesama kita, berbeda dengan cara malaikat memperlakukannya? Kita kadang pilih kasih, tetapi malaikat melihat semua orang dengan kebutuhan yang sama, yaitu keselamatan. Di poin yang ketiga, malaikat-malaikat menaruh kasihan terhadap orang berdosa yang keras kepala, tidak peduli, dan tidak bertobat. Seri Membina Keluarga jilid 5 halaman 141.
Orang-orang yang berdosa ini boleh tampak keras kepala dan tidak peduli. Tapi jika mereka telah memperoleh manfaat yang sama yang diterima orang lain, mereka dapat menunjukkan jiwa yang lebih anggun dan mempunyai talenta yang lebih besar dan lebih berguna. Malaikat-malaikat menaruh kasihan terhadap musafir ini. Malaikat meratap, sedang mata manusia kering dan hatinya tertutup untuk merasa kasihan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saudara-saudara adalah orang-orang yang keras kepala? Apakah saudara-saudara orang-orang yang tertutup kepada dosa? Artinya kita tidak mau bertobat. Sungguh ini menjadi kesedihan bagi malaikat. Malaikat sangat menaruh perhatian kepada kita. Oleh sebab itu, biarlah kita membuka hati kita. Kita menutup dosa dengan memohon pengampunan kepada Tuhan Yesus. Dan biarlah kita diubahkan. Kita memperoleh manfaat yang besar dengan keselamatan. 3 poin utama kita hari ini adalah malaikat surga tertarik kepada jiwa-jiwa yang terhilang serta bersukacita dan bernyanyi kemenangan atas jiwa-jiwa yang menggabungkan diri kepada Tuhan. Yang kedua, malaikat memandang dengan perhatian yang penuh untuk melihat bagaimana manusia memperlakukan sesamanya. Dan yang ketiga, malaikat-malaikat menaruh kasihan terhadap orang berdosa yang keras kepala, tidak peduli, dan tidak bertobat. Kenapa? Karena malaikat-malaikat ini menginginkan kita adalah orang-orang yang bertobat, orang-orang yang menjauhkan diri dari dosa, dan orang-orang yang diselamatkan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, Allah yang Maha Kasih, curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada masing-masing kami, agar firman yang begitu indah ini benar-benar menginspirasi hidup kami, menumbuhkan iman kami tetap bergantung kepada Tuhan, dan melalui pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan, malaikat-malaikat Tuhan akan membantu kami. Terima kasih ya Tuhan, ampunilah pelanggaran dosa kami, berkati kami sepanjang hari ini, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas bersama Allah di waktu fajar. Tuhan memberkati kita.